Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membagikan tentang pekerjaan saya mengenai UAS pengelolaan pembelajaran. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jansyalif Al-Mutakin dengan nomor NIM 21105244040. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan bagaimana pendidik dapat menentukan yang mana tujuan pembelajaran bab atau kegiatan pembelajaran yang tepat dan cocok untuk kebutuhan pembelajaran peserta didik dalam konteks pembelajaran blended learning di ranah SMP. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan blended learning ini yang pertama ialah membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Dan yang ketiga ialah meningkatkan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan untuk porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia pada setiap saat dan di mana saja selama masih memiliki akses internet. Untuk selanjutnya yaitu bab pembelajaran mengenai blended learning. Pengembangan blended learning juga mengarah pada bahan ajar yang digunakan, salah satunya berupa modul dalam kemasan elektronik. Dalam pembelajaran berbasis web, modul elektronik dikenal dengan istilah bahan ajar mandiri. Salah satu ciri dalam proses pembelajaran berbasis web diantaranya pemanfaatan teks, audio, video, dan multimedia adalah untuk pengayaan materi, untuk berlatih, dan untuk penguatan peserta didik dalam mempelajari salah satu topik. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas mengenai blended learning, maka dapat diketahui bahwa blended learning mempunyai 3 komponen pembelajaran yang dicampur menjadi satu bentuk pembelajaran. Komponen-komponen itu terdiri dari pertama adalah online learning atau pembelajaran jarak jauh yang dimana dilakukan menggunakan berbagai aplikasi yaitu Zoom, Meet, dan yang lainnya. Kedua ialah pembelajaran tatap muka atau pembelajaran yang dilakukan langsung oleh pengajar di suatu tempat tertentu seperti di sekolah, di kampus, atau tempat-tempat tertentu lainnya. Yang ketiga ialah belajar mandiri atau pembelajaran ini biasanya dilakukan tanpa pengajar atau dilakukan oleh siswa itu sendiri. Biasanya ini dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang menurut siswa menyesuaikan. Selanjutnya ialah definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap sesuatu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Selanjutnya ialah definisi dari blended learning. Blended learning adalah penggunaan aplikasi atau teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Sedangkan istilah e-learning memiliki definisi yang sangat luas. E-learning terdiri dari 2 huruf E yang merupakan singkatan dari elektronik dan kata learning yang artinya pembelajaran, yang digabung menjadi pembelajaran elektronik. Kegiatan pembelajaran yang tepat untuk menggunakan blended learning ini adalah menggunakan kombinasi antara bahan ajar berbasis web dan tatap muka dalam proses pembelajaran, yaitu interaksi forum diskusi lebih banyak dilakukan pada saat blended learning atau penggabungan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran blended learning yaitu pembelajaran menggabungkan proses secara konvensional dan e-learning. Proses pembelajaran ini berlangsung menggunakan teknologi pembelajaran yang terdiri dari media elektronik, teks, audio, video, dan multimedia serta berbasis web. Pembelajaran blended learning ini fokus utamanya adalah belajar. Oleh sebab itu, pelajar SMP terutama harus mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran blended learning ini juga mengharuskan peserta didik memainkan peran yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menonton video saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 비켜줄래 이제와 울고불고 매달리지 마 가사등캐